Kalau sampai satu putaran, saya akan menghadiahkan, bukan taruhan lah ya, menghadiahkan sapi limusin dua ekor. Iya, tapi harus harapan dulu. Bisa jadi memang kan kita pernah bahas bahwa Ganjar terutama ini suaranya ya identik dengan PDI, gitu kan. Jadi jangan sangka di dalam pileg ini, di dalam satu koalisi juga terjadi pertempuran untuk mencari karomah dari Jokowi. Kata Mr. Q apa nih? Perbedaan di internal tuh lebih banyak daripada di eksternal. Taruhan dua Nggak ada sapi. yang nantang, cuman ketika ada yang terlalu yakin satu putaran, menurut saya kok tidak didasarkan sama data survei. Oke, welcome to Tata Politik dan kita bersama lagi di program Session with Mas Rio Prayogo. Mantap juga lu. Iya kan, tuh Udah kan. kayak Mario Teguh lama-lama. Iya, lihat lu. wajah lu ini udah melambangkan kegemoyan gue lihat. Tapi wajah lu gue lihat agak lebih lelah belakangan ini. Ini karena melihat survei nggak sesuai keinginan atau memang sebagai pengrajin politik lu lagi capek banget ya? Iya, menjelang hari H. Aktivitas demokrasi semakin meningkat. Gimana? Iya. Tapi di lapangan gini, di lapangan yang kita lihat nih kan, hampir semua tiang listrik sekarang udah nggak ada ampun, bos. Yoi. Pohon juga udah Gua kasih akuisisi, turun dulu. ya kan? Ketutup mungkin. Pohon udah akuisisi. Pagar-pagar udah nggak ada ampun. Ya, ini pagar gua pun kena nih Masinton nih kan. Tempelin Awalnya poster. lewat pasar Minggu sama Buncit tuh. Iya kan? Udah penuh ke tengah gitu. Bener, makanya sampai rambu-rambu ini udah nggak kelihatan lagi kan. Lu lihat di lapangan gimana? Geliat, ada yang bilang nih karena pemilu serentak, pileg itu jadi nggak punya taji. Jadi kayak halaman belakang dan kayaknya nggak menarik untuk dibicarakan orang. Lu lihatnya gimana? Iya, terutama Total Politik yang selalu membahas pilpres kan. Ada Kita punya program menembus Senayan. Oh gitu ya. Ada. Tapi memang di lapangan ini orang lebih banyak membicarakan pilpres ya, ketimbang mendiskusikan soal pileg ya, karena memang pilpres ini jauh lebih seksi, lebih menarik perhatian karena menyangkut kebutuhan dasar ya, kebijakan publik yang basic need yang dibutuhkan oleh masyarakat begitu, selain sentimen-sentimen dukungan dan lain-lain. Kalau pileg mereka sekarang lebih individual permainannya, tidak makanya kita tidak pernah lihat kampanye umum khusus untuk pileg ya, rapat umum ya, nyaris tidak ada itu. Mungkin ada 1-2 tapi lebih banyak mereka calon-calon anggota legislatif ini membangun komunikasi dengan tim maupun dengan masyarakat itu door to door. Gitu. Itu yang mungkin analisa di lapangan nggak begitu bergeliat. Sementara sebenarnya mereka ya bergerak. Caleg-caleg ini bergerak gitu ya. Ada yang memang sebangun dengan kepentingan pilpres, ada yang tidak sebangun dengan kepentingan pilpres, terutama misalnya melihat basis-basis teritorial yang itu bisa menguntungkan secara elektoral gitu ya. Nah, gimana? Gua langsung potong nih ya. Gimana misalnya caleg PDI di Sumatera Barat gitu misalnya. Ya. Kita tahu Sumatera Barat tuh ya kalau nggak Pak Anies ya Pak Prabowo lah di situ kan. Antara dua itulah. Atau caleg Nasdem di Sulut. Ya kan. Atau Bang Victor di NTT. Iya. Atau PKS di Jawa Tengah. Nah itu gimana kampanyenya menurut lo tuh? Tetap menurut saya mereka pasti akan melakukan upaya sosialisasi itu door to door. Ya, bahwa baseline-nya mereka itu tidak kuat di situ karena perbedaan ideologi, Sumbar misalnya. PDI kan sempat dulu itu ada anggota DPR, ya kan. Tapi berikutnya juga lewat, ya kan. Dan hari ini ya persis kata Ari tadi, ya miliknya Nasdem dan Gerindra di dua dapil di situ begitu ya. Tetapi Nasdem juga di beberapa tempat juga kesulitan kan. Itu yang terjadi di lapangan. Ya karena memang pertarungannya di beberapa wilayah kayak di Aceh yang basis-basis Islam terutama itu memang menguntungkan lah buat pengusung Amin begitu ya. Tetapi di wilayah yang
non basis Islam kayak NTT, kemudian Bali misalnya atau Sulut gitu ya. Mereka harus bekerja keras. Caranya gimana? Ya harus door to door campaign, membangun personal engagement dengan calon pemilih. Timnya harus banyak. Begitu. Karena tidak bisa lagi memainkan narasi-narasi Pilpres karena halangannya terlalu besar. Berat ya. Berat. Nah, sekarang kita mau lihat ke yang memanfaatkan itu. Ini di Amin tuh kan relatif ada 2 partai utama, 3 lah ya, sama PKS yang memang sudah Mas Anies dari awal. Kayaknya PKS juga nggak ada pilihan di Pilpres ini, cuma Mas Anies gitu kan. Nah, gimana iman politik partai-partai ini setelah Pilpresnya berjalan dengan calon-calon yang mereka usung? Apakah Nasdem dan PKB itu akan mendapatkan kotel efek yang mereka inginkan, dengan mereka mimpi-mimpikan sebelum pertarungan Pilpres kemarin, atau Gerindra dengan Pak Prabowo gitu misalnya, di koalisi Pak Prabowo Gerindra, terus di Ganjar ya tentunya PDI, apakah mereka akan mendapatkan kotel efek tersebut itu? Secara basis kan mereka tidak sama ya. PKB punya basis sendiri. Nasdem sebagai partai yang relatif baru memang belum kuat secara basis ya. Kalau berdasarkan pengalaman tahun 2009, mereka memang secara elektoral itu di 9,1%. Tapi basis party ID-nya kan relatif masih ya separuh lah daripada itu. Dan nyatanya sebelum hari H sekarang ini, Nasdem contohnya sudah di angka 7,5% orang yang akan berniat memilih Nasdem. Itu belum kerja-kerja caleg begitu ya. Nah sementara PKB akan mendapatkan insentif itu besar di wilayah-wilayah basis. Contohnya Jawa Timur, ya kan. Kemudian di wilayah-wilayah seperti sebagian Jawa Tengah itu mereka mendapatkan impact elektoral yang luar biasa dengan adanya Muhaimin Iskandar di kertas suara. Ya itu kan? memang terasa ya berarti. Buat PKB terasa ya? Terasa. Adanya Anies sebagai representasi dari Partai Nasdem itu juga terasa kan secara elektabilitas sekarang misalnya 7,5, sementara PKB sudah di angka 10,2%. Udah 10% surveinya PKB nasional. Ya, secara nasional. Gitu ya. Ada kenaikan. Makanya orang itu berlomba-lomba, partai politik ya, bukan orang. Berlomba-lomba gimana caranya kader terbaik atau figur dari partai tersebut bisa ada di kertas suara. Prabowo Subianto misalnya. Kenapa kemudian Prabowo itu harus maju terus? Itu untuk mengamankan 80% lebih basis Gerindra. Ya karena memang Gerindra ini kan basis dari fansnya Prabowo begitu loh. Prabowo Fans Club ini Prabowo Fans Club itu. Itu yang terjadi. Berarti balik lagi nih ke PKB, berarti iman Caimin itu sepertinya akan menjadi kenyataan dong. Iman yang mana nih? Ya dengan dia ada di kertas suara sehingga PKB-nya juga akan tembus angka yang tadinya nggak pernah dicapai bahkan di masanya Gus Dur gitu. Muhaimin kan memang berhasil ya mengkonsolidasi partai dan basisnya setelah lepas dari tahun 2009 yang cuma 5, sekian persen, tapi kan berturut-turut dia bisa 2014, 2019 bisa menaikkan electoral vote dari PKB. Dengan apalagi sekarang ada sosok ketua umumnya kita lihat di lapangan memang bergairah PKB. Lebih inilah apalagi misalnya pengaruh variabel yang kecil tapi ini cukup memberi impact, nomor urut misalnya. Nomor urut 1, PKB juga nomor urut 1. Itu kan juga memudahkan dalam proses sosialisasi dan kampanye begitu. Dan saya kira Nasdem dan PKB akan mendapatkan efek elektoral itu dari pertarungan Pilpres ini. Dan Gerindra misalnya juga itu naik kan, di survei kami sudah di angka 16%. Gitu ya. Naik gitu. Ya. Dulu banyak orang gini Bang, mengatakan bahwa yang akan mendapatkan berkat kotel efek dari Anies Muhaimin itu adalah PKS dan PKB gitu. Termasuk Bang Yandri juga mengatakan ini yang menang PKS nih, Nasdem nggak dapat apa-apa. Karena masyarakat katanya lebih mudah mengidentifikasi Anies sebagai PKS dibanding Anies sebagai Nasdem. Tidak, saya kira tiga-tiganya juga di sisi Nasdem misalnya dari 3,4 sebelum tanggal 17 April 2009 itu menjadi 9,1 karena kinerja caleg. Sekarang sebelum 14 Februari 2024 baseline-nya orang yang sudah berniat memilih secara kesadarannya memilih Nasdem sudah di 7,5, yang PKB sudah 10,1. Itu belum kinerja kinerja caleg ya. Tadinya di
2019 3,5 ya. 3,4. 3,4 Iya. jadi 9,1 karena Kalau kinerja PKB caleg ya. berapa survei terakhirnya sebelum pemilu? Sebelum pemilu di angka 7%-an. 7%. Iya, sebelum. Jadi 10,2. 10,2. Iya, ada kenaikan di situ. Nah, ini sekarang Nasdem udah di 7,5 dan PKB udah di 10%. Udah 10%. Itu belum kinerja caleg ya. Dengan Iya. logika yang sama misalnya, betul. ada kenaikan elektoral karena variabel kinerja caleg itu 3 kali lipat. Ya sangat mungkin nanti Nasdem PKB juga akan mendapatkan impact elektoral itu. Oke. Nah, yang tidak menjadi pemain utama di Pilpres ini tentu juga akan mengalami penurunan gitu ya. Itu juga yang harus diantisipasi oleh mereka-mereka, terutama partai-partai yang dari awal basisnya itu tidak sangat fleksibel. Ya kan? Sangat fleksibel. Partai-partai yang bahkan fanbase tadi ya katanya. Iya, iya, kan kehilangan panggung, kehilangan narasi, positioningnya tidak jelas begitu ya. Golkar itu secara data statistik kita memang di bawah Gerindra, ya kan. Memang Golkar untuk menguji teori ini, memang Golkar tidak punya calon di kertas suara ya. Tapi dia kan sudah lama ya. Misalnya contoh di Sumatera itu basis-basis transmigran, Sumatera dan Kalimantan, itu Soeharto adalah pahlawannya, begitu ya. Jadi basisnya masih terjaga. Itu kenapa untuk menjelaskan Golkar itu masih ada di 3 besar. Tapi nggak terjadi sama P3 ya, meskipun umurnya relatif sama 50-an tahun. Kalau kita anggap sejak fusi 73. Ya, setelah adanya PKB, P3 kan memang cenderung ini dengan basis yang hampir sama, begitu ya. Nah itu. Nah, bagaimana dengan Demokrat misalnya? Demokrat ini yang menurut saya agak harus berpikir keras lah gimana caranya menaikkan popular vote-nya di pemilu 14 Februari nanti. Padahal dulu survei-survei pernah tembus 10% loh Demokrat. Ya kalau survei kan potretnya kan bisa naik turun waktu saya lagi, kira. waktu lagi wajah oposisi lagi kuat-kuatnya dia ya. Gitu. Itu. Ini sekarang Demokrat berapa? Demokrat sudah di angka 5, sekian persen survei terakhir. Padahal sempat tembus 10% kan? Dulu sempat tembus 10%. Iya. Oke, Bang Rio, kembali ke tadi ya. Lu bilang bahwa partai-partai seperti Nasdem dan PKB yang sekarang di angka baseline-nya 7,5% tadi Nasdem 7,5%. 7,5%, PKB udah lebih dari 10%, dan diperkirakan nanti ketika hasil pemilu legislatif itu angkanya kemudian akan naik karena saya pastikan naik, karena ada kinerja caleg ya. Nah, apa yang membuat sebaliknya? Apa yang membuat itu terjadi sebaliknya? Mungkin nggak dia turun dari baseline. Betul, dari baseline survei proporsional tertutup yang lu survei ini nanti pada pileg itu justru akan terkoreksi suaranya. Apa prasyarat-prasyarat yang memungkinkan itu terjadi sebaliknya? Karena semua partai ketika ditanya misalnya surveinya rendah, enggak kok kayak PAN waktu misalnya ya, selalu misalnya 3% atau 4%, enggak, kita pasti nanti ujungnya bisa 7-8% misalnya, karena ada kinerja caleg. Narasinya sama kayak lu, tapi apa yang membuat hal terjadi sebaliknya bisa kejadian? Ya pertama, tidak ada lain ya. Sehari ini penetrasi caleg itu sangat menentukan seberapa besar perolehan suara dia. Ya, suara partai maupun individual caleg itu. Ya kan? Nah, ketika misalnya dia tidak punya basis yang kuat, jadi kan dia tidak bisa berharap dari basis itu. Maka dia harus jemput itu door to door. Ya kan? Kecuali memang saya mungkin tahu narasi itu, misalnya PAN yang selama ini dinarasikan tidak lolos threshold begitu ya. Tapi tiba-tiba lolos. Bagaimanapun PAN itu punya basis loh. Ya paling tidak Partai Sumatera itu. Ya, paling tidak ada Muhammadiyah, ada Perti. Kalau di Sumatera Utara kita lihat basisnya di Mandailing, Labuan Batu, iya kan? Bang Saleh. Iya kan? Itu. Ya, bahwa kemudian nanti politik pencalekan tidak menempatkan orang-orang yang kuat di situ, yaitu akan beresiko terhadap pendulangan suara. Gitu. Jadi variabel, karena begini, 70% orang datang ke TPS yang memilih nama itu 70%. Jadi yang menyoblos partai cuma 30%. Selebihnya itu 70% memilih nama. Nah, gimana dia bisa tahu saya mau memilih nama Ari atau Didit di kertas suara itu kalau tidak kemudian ada pendekatan personal. PAN itu unik loh, karena bukannya apa-apa, dia punya basis, ditandai dengan basisnya, tau nggak lo apa? Apa? Dia selalu punya kursi di dapil-dapil yang kursinya sedikit.
Oh, yang cuma tiga kursi, misalnya 2 kursi. Kepri itu cuma 3 Iya. kursi itu. Pak PAN punya Asman ya? satu, Asman Abnur ya? NTB 12 11 tuh. Dia itu dapil cuma 3 kursi itu. Ada dia. Papua dia 2 kursi kemarin. Iya. Ya jadi kelebihan Bahkan di Nias, Ri. Di Nias itu PAN punya 6 kursi di Nias Utara. DPRD-nya. Iya kan? Iya. Luar biasa. Saya tanya, emang Nias memang Islam? Tidak. Kristiani. Gitu ya. Dia punya basis di daerah-daerah sulit. Iya. Nah, ini yang mana partai-partai yang mana itu seringkali ketika disurvei itu nggak kepotret dengan optimal. Gitu. Ini agak beda kasus dengan partai-partai kayak PKB dan PKB, karena PKB itu kan basisnya di Jawa. Jadi ketika disurvei dia pasti langsung kelihatan gitu. Karena variabel kinerja caleg itu bisa lewat penetrasi, sosialisasi, bazar, kemudian pasar murah, atau mungkin juga hari H quote-unquote hari H itu kan juga mempengaruhi. Serangan-serangan maut ini ya. Pemilih sudah tidak lagi melihat partai untuk sebagian yang non basis tidak melihat partai tapi sudah melihat figuritas di situ. Kuncinya canvassing para caleg-caleg ini ya. Canvassing door to door campaign lah istilahnya. Door to door campaign ya. Itu membangun engagement antara dirinya dengan artinya, calon pemilih. Mas, artinya kotel efek ke tokoh capres cawapres itu jadi nggak begitu matters lagi dong. Ketika kuncinya matters lagi, tapi ke partai ada ya. Contohnya Nasdem tadi atau PKB. Kalau orang teori kotel efek itu akan ke partai. Gitu ya. Yang 30% yang direbutkan itu ya 30% itu yang mencoblos partai ya. Koktel itu. Itu kata siapa ya koktel? Di Umar. Itu lebih ke partai. Sementara kalau dia misalnya nih 30%, ini bagian dari 30% Ari sama Didit. Oke, saya milih si A dan saya ikut partainya. Begitu ya. Lantas kemudian saya sebagai caleg, ayo nyoblos partai saya tapi coblos saya. Ada variabel yang mengintersep di situ. Makin yakin. Tadinya sekedar mau coblos partai, tapi karena saya caleg dari partai itu, akhirnya dia mau memilih saya. Gitu. Itu ceritanya. Nah, kita masuk ke yang lain juga yang agak-agak mirip, yaitu Jokowisme. Nah, ini memperebutkan di luar 6 orang ini. Partai apa di X itu? Ada PSI, Golkar juga udah mulai kampanye Jokowi, iklannya juga udah muncul. PAN udah keluar Jokowi udah KTA katanya kan. Iya. Jadi berebut karomah dari Jokowi kan. Iya. Karena kalau 6 ini kan 6 kandidat ini udah dibagi habis semua kan. Misalnya Ganjar Mahfud semua ke siapa? PDI. Landslide. Ada P3 dapat gak kira-kira? Dapat apa nih? Dapat efek dari Ganjar Mahfud? Enggak, saya kira. Ukuran lu nggak ada. Berarti cuma PDI yang untung. Iya. Bisa kita bilang itulah kasarnya. Bisa juga. Karena sekarang kita pernah bahas untung atau rugi lah. Untung atau rugi ya. Yang merasakan dampak dari pencalonan Ganjar itu baik itu dampak baik ataupun dampak buruk. Ganjar Mahfud adalah PDI sendiri. Karena PDIP kan yang paling besar di antara teman koalisinya. Kan? Mahfud sendiri nggak berkontribusi bagi P3 yang memang selama ini mungkin kan udah tabrak Prof ini kan kan tidak selalu identik Mahfud dengan P3. Mahfud kan tetap saja bagian dari orang yang dijemput secara profesional oleh koalisi kan. Dia kan tidak pernah di-branding sebagai P3. Yang di-branding kan Sandiaga Uno. Iya kan? Ya Uno. Salam. Ya Sandi. Jadi Ganjar Mahfud itu landslide, semua kue dihabiskan oleh PD Perjuangan menurut lo? Bisa jadi seperti itu, bisa jadi memang kan kita pernah bahas bahwa Ganjar terutama ini suaranya ya identik dengan PDI. Gitu kan. Justru sekarang mereka bertahan supaya melakukan upaya pertahanan yang kuat supaya tidak makin tergerus. Oleh siapa? Oleh Jokowisme tadi itu. Terutama partai merah yang lain yang ada di spektrum yang sama. Siapa itu ya? PSI kan. Yang kita jangan ke situ dulu. Ya kita sabar, kita sisir dulu. Ke tengah dulu sekarang nih kawan. Kawan sabar dulu kawan. Jadi berarti lu setuju dong yang untung atau rugi. Atau yang berjudi paling banyak itu. Terakhir gua setuju. Berjudi paling banyak itu adalah pasca ditinggalkan sama Jokowi ya. Itu konteksnya. Gue setuju. Berjudi paling banyak itu PDI di koalisi Ganjar Mahfud 03 ini. Gitu paling sabar lah. Ya. Nah, di koalisi 02 koalisi dari tengah. Siapa yang
berjudi paling banyak nih. Prabowo Gibran. Termasuk Gibran efek ini atau Gibran faktor. Play big high risk ya. Iya kan? Dan sekarang Jokowi ada di 02, jelas lah saya kira Partai Jokowi ini ya. Ya, yang PJ. paling dapat banyak insentif itu tentu adalah Gerindra. Satu. Ya, Gerindra. Ya. Selebihnya belum. Yang lain belum. Oke. Selebihnya belum. Golkar itu enggak. So-so aja. Pan juga so-so aja. Udah ngomong keluarga Jokowi ini juga biasa-biasa. So-so aja. yang dapat tuh Agak sulit ya menarasikan itu. Ada ya. bos yang paten dapat bos. Apa itu? Projo. Nggak sebelum dapat jadi partai ini dapat dia kotel efek. nggak punya partai aja di menteri bos. Muncul mana udah mendampingi dia bilang saya netral akhirnya pakai baju kampanye juga kawan. Dan dengan itu jadi fenomena baru nanti kan. Apa? Nggak perlu punya partai, tapi bisa dapat kue dari kekuasaan. Tapi ya itulah apa namanya fenomena baru dalam politik, volunteerism itu. Oke. Nah, PSI gimana? Kan Data survei di koalisi ini juga kan? Koalisi tengah ya? Memang upaya PSI membranding partai ini dengan ideologi baru namanya Jokowisme ini lagi gencar sekali dilakukan ya, sampai ke desa-desa. Suatu saat saya pernah ke satu desa yang rasa-rasanya nggak mungkin lah ada anggota PSI di tempat ini, tapi di situ banyak sekali gambar balihonya begitu ya. Dan upaya itu apakah kemudian bisa terpotret dalam survei menaikkan elektabilitas PSI? Data terbaru kita menunjukkan 1,2%. Belum sampai 2%, bahkan ke thresholdnya aja belum sampai begitu ya. Kalau memang upaya dari 84 dapil ini agresif betul di menjelang hari H, ya mungkin saja itu bisa merubah. Tapi kan pertarungan PSI dengan PDIP terutama yang secara brand colornya warnanya sama-sama merah, yang captive-nya juga sama begitu ya. Dan saya kira PDIP tidak akan tinggal diam lah untuk jika harus diakuisisi oleh basis-basisnya oleh PSI. Menurut Anda angka 1,2 di survei Anda itu PSI itu karena lagi-lagi memang faktor caleg belum bekerja, Jokowi tidak terlalu berpengaruh untuk mendongkrak karena Jokowismenya udah sangat bold dipampang. Gak pernah gua melihat ada permainan APK semasif ini tuh gak pernah gua lihat. Dan semua seragam ya? Seragam tinggal ganti-ganti ini aja APK-nya yang seragam ya. Improvisasinya nggak terlalu banyak kalau gue lihat dari APK-APK-nya. Jadi gini. Nggak, atau ketiga tadi ternyata di bawah orang masih identik Jokowi itu sama PDI. Jadi Jokowi, I love Jokowi ya, I love PDI also gitu misalnya. Sehingga angkanya masih di 1,2 itu. Konteksnya begini dulu. Untuk mendapatkan suara yang pertama tentu adalah calegnya, bekerja apa tidak. Itu variabel yang paling utama. Saya lihat di pengalaman 2019 sebegitu banyaknya distribusi APK dari PSI, tapi yang bekerja itu hanya satu orang. Misalnya dari 8 kebutuhan kursi di satu dapil, yang kerja cuma satu orang. Ya kan? Contoh Giring misalnya. Kalau nggak salah dia dapat 90.000 kalau tidak salah ya. Gede banget atau suaranya. Siapa lagi Samara 100 sekian ribu. Tapi tidak cukup terhadap satu pembagian pertama atau kedua atau ketiga dan kelimanya di Senlek itu. Suara personal cukup. Bukan suara partai. Iya. Sementara untuk bisa meyakinkan satu kursi, misalnya kita contoh dapil di Jawa itu kebutuhannya minimal satu kursi itu suara sisa itu 130.000, ya kan? Itu masih harus ditambah lagi suara caleg-caleg yang lainnya. Belum lagi yang harus ditambah dengan suara partainya. Sehingga campailah di angka 180.000 atau 200.000 sehingga dapat di mana di satu kursi begitu ya. Itu persoalan pertama. Yang kedua, akumulasi agregat dari 84 dapil misalnya. Ada threshold di situ. Ya kan, kebutuhannya 20 kursi. Gagah di satu dapil, banyak katakanlah, tapi tidak cukup dari segi agregatnya, ya maka nggak lolos juga kan. Itu yang pertama. Jadi kuncinya adalah seberapa banyak dalam satu dapil partai itu punya pekerja, caleg di situ. Ini ya. Minimal dalam hitungan kita itu harus ada 3 yang sama-sama bekerja secara masif. Strikernya ada 3 lah. Harus ada 3. Oh, Anda lihat yang satu Ronaldo, sisanya nganggur di belakang depan gawang ini. 300 suara. Ronaldo sisanya Atep, bos. Baru kemudian itu bisa ditambahkan dari pemilih-pemilih kayak tadi efek-efek dari capres begitu ya. Nah itu
Nah, kasus Gerindra ini menarik ya. Beberapa wilayah dapil Gerindra itu pemilih calegnya itu relatif di bawah 100.000 ya. Tetapi pemilih partainya itu bahkan sampai 50%. Jadi fans gitu club ya. tadi ya. Nggak penting lagi. Iya, Ini fans karena club. Prabowo. Ya. Identifikasinya bahkan sampai ke 80% lebih. Dia itu memilih Gerindra karena memang menyukai Prabowo. Ada nggak yang punya kekuatan agak serupa gitu, bahwa faktor tadi tuh Prabowo-nya yang kuat, misalnya Aniesnya, karena orang milih Nasdem karena Aniesnya gitu, bukan karena misalnya Ya gitu. PDI dan PKS punya basis yang jelas gitu ya. Kalau basis PKS kan jelas itu orang-orang yang Islam terdidik secara modern gitu ya. Kalau PDIP jelas di Jawa Tengah itu kan kuat memang narasi tentang PDIP. Itu basis gitu ya. Meskipun bukan sekedar Megawatinya, tapi brand institusinya udah sangat kuat sama dengan PKS. Sementara partai yang lain, Golkar misalnya, itu hanya di beberapa tempat yang volatilitasnya tidak terlalu tinggi ya. Maksud saya tidak fleksibel. Misalnya di wilayah-wilayah transmigran di Riau misalnya, atau di Kalimantan, itu kuat banget memang mereka. Kenapa? Karena mereka berjaya secara ekonomi karena dipindahkan melalui kebijakan transmigrasinya Soeharto begitu ya. Jadi mereka memang selalu mengakui bahwa Soeharto adalah pahlawannya. Itu basis Golkar gitu. Sementara basis-basis yang fleksibel, volatilitasnya tinggi, agak sulit kalau tidak punya sesuatu yang besar. Contohnya ada nama di kertas suara presiden. Nggak punya panggung, nggak punya positioning, itu sulit untuk mengajak mereka untuk memilih partai tersebut. Tapi masa sih PSI cuma 1,2%, maksudnya dengan ketuanya anak presiden loh sekarang. Ya by data. Ya, by data. Iya. Ketuanya anak presiden. Apakah kemudian Prabowo mengkampanyekan PSI? Kan tidak. Ini kan pasti pasukannya kan, caleg-calegnya mengkampanyekan Gerindra. Iya kan? Di mana ruang panggung PSI selain penyebaran APK yang maha dahsyat itu? Dan Jokowisme ini ya, dengan Jokowisme. Di mana coba? Sementara Golkar juga memainkan isu itu, PAN juga memainkan isu itu. Nah, kan kedistrak pasti. Nah, gimana kita bisa melihat ya gitu ya. Tadi Bang Hasan dulu pernah bulan Oktoberan kalau nggak salah ya bikin survei 30% lah kekuatan endorsement Jokowi lah yang kemudian bisa terefleksi dari kenaikan suara Pak Prabowo yang begitu signifikan. Nah, apakah itu juga nggak bisa terkonversi kepada PSI gitu, Bang? Tidak, menurut saya tidak. By data menunjukkan tidak, ya, atau belum lah. To be fair, katakan belum begitu ya. Mereka masih belum gimana, udah tinggal nggak sampai sebulan ini, Bos. Ya kan? Data survei kami bulan Januari awal 1,2% mau ngatakan apa? Ya kan? Apakah nanti ada variabel caleg yang bekerja? Ya kita nggak perlu bahas lah variabel itu apa begitu ya. Ya mungkin kita lihat saja nanti. Tapi prediksi saya agak-agaknya sulit. Kenapa? Saking kuatnya posisi Prabowo dengan Gerindra di dalam narasi mutasi pemilih PDI dan Ganjar itu ya. Ini makin Gerindra kuat, makin kesedot yang lain ya. Iya betul. Ini kayak pakai sarung nih, makin di atas bawah kelihatan. Kayak jet pump, Bos. Iya, ditarik ke bawah, atas kelihatan. Ini sama kayak ini enggak ya? Di dalam satu koalisi ya. Iya, Jangan bicara koalisi perubahan ya. Nah, kalau kita karena dua kolam yang berbeda udah kayak jet pump, lu pakai jet pump, tetangga lu kering air sumur kan. Sama kayak gini. Di dalam kohor Jokowisme, semakin disedot ke Prabowo, suara Ganjar makin turun ya. Iya kan, sama kayak dari gitu Pilpres kan? ya. Pilpres nih, ini kohor Jokowi. Iya kan? Dalam kohor Jokowi, kira-kira kita melihat partai koalisi Gerindra, PAN, Golkar, PSI dan lain-lain tuh kayak gitu. Bukan kira-kira, itu udah satu potret gitu ya. Kenapa saya katakan Golkar itu berbeda? Karena dia punya basis kan. Iya. Itu tidak volatile. Jadi masih sulit lah untuk mengakuisisi basis Golkar. Mau Jokowi, mau Erlangga, mau Soekarno, mau Soeharto aja begitu lah. Sulit ini. Salah. Bukan kira-kira. Itu betul artinya. Iya udah benar. Pasti betul. Pasti betul itu. Iya benar. Potretnya gitu ya. Itu gitu. Oh jadi harus duduk lah kira-kira ini. Kalau ini kira-kira ya, harus duduk lah Prabowo, Grace Natali, kemudian Zulkifli Hasan dan Erlangga duduk ini, bagi-bagi dong gitu ya kira-kira. Iya. Nah dengan mereka oke lah. Misalnya kalau menggandoli Prabowo, lu anggap tadi nggak akan ada manfaat apa-apa karena ya mereka semakin mengkampanyekan Grace Natali,
kampanyein Prabowo, ya bukan PSI yang naik, tapi Gerindranya yang makin tumbuh gitu. Iya. Nah kalau Jokowi gimana? Mereka berebut wajah Jokowi. Iya. Golkar udah iklannya udah lihat belum? Bagus ya iklan Golkar tuh. Maksudnya sama Jokowi Erlang muncul lagi. Kalau dulu 2019 Bang Celi punya Gojo ini loh Bang. Nah ini muncul lagi. Sekarang udah pakai Al. Apa tuh? Al Gojo. Semuanya Golkar Jokowi. Iya semuanya. Oh Golkar. Iya gitu. Iya PAN juga udah mulai ekstrim. Iya tiap partai punya variabel sendiri-sendiri ya. Saya contoh misalnya PAN ya. PAN punya basis. Ya, punya basis Muhammadiyah dan ya kelompok Islam modern lah ya, selama ini kan memang dibangun itu dari basis itu gitu ya. Dan mereka kemudian saya agak ini sebenarnya ketika melihat Jokowi keluarga PAN dan PAN itu adalah keluarga Jokowi begitu ya. Agak sulit mencari rumusannya secara ideologis begitu ya. Ini hanya karena paksa gitu Bang. Ya, hanya karena agak genit menurut saya karena secara basis PAN tidak pernah berbeda diametral dengan basis Jokowi gitu ya. Nah, ini berharap Jokowisme ini bisa ditarik ke PAN. Agak sulit menurut saya. Enggak matematikanya enggak masuk. Enggak masuk gitu ya, enggak masuk. Ya karena memang Jokowi kan kita kenal nasionalis gitu ya. Nasionalis begitu. Nah, sementara kalau Golkar menarik Jokowi karena berharap yang sama. Jadi jangan sangka di dalam pileg ini, di dalam satu koalisi juga terjadi pertempuran untuk mencari karomah dari Jokowi. Kata Mr. Q apa nih? Perbedaan di internal tuh lebih banyak daripada di eksternal. Ya. Nah, tetapi ketika ini bicara Prabowo, narasinya Prabowo 02, maka Gerindra. Iya kan? Mereka kan ingin mengintersep tuh, jangan ke Gerindra semua nih. Iya kan? Masuk juga ke PAN begitu kan. Ini sementara Yandri Susanto inget banget nih ngomongin ini soal Anies. Nggak mungkin nih, nggak masuk matematikanya. Anies itu sama Nasdem. Aniesnya PKS gitu. Agak mirip nggak atau beda? Beda, karena Anies mengusung tema perubahan. Iya kan? Akumulasi dari narasi-narasi yang kecewa dengan Jokowi, yang tidak suka dengan Prabowo, itu masih bisa diakuisisi. Mau sekuler, kan? Mau agama gitu ke situ. Iya. Itu yang terjadi. Yang agamisnya pilih PKS, yang merasa masih NU pilih PKB, yang ngerasa sekuler dan nasionalis pilih Nasdem gitu ya. Ya lebih mudahnya seperti itulah. Gampangnya lah gitu. Meskipun di lapangan tidak juga seperti itu begitu ya. Gitu. Justru Anies ini bisa menambah value Nasdem yang selama ini nasionalis gitu ya. Jadi religius. Sosialisme religius lah kira-kira. Mantap juga deh. Jadi kiri ini Mas Anies. Sosialisme religius ini gimana dulu? Udah kayak Tan Malaka. Nasdem bertransformasi menjadi neo Masyumi. Iya. Tan Malaka kan yang mendukung pan Islamisme, bergabung dengan gerakan komunis ini di Indonesia kan. Islamnya SI merah ini kan juga kan. Iya betul. Oh gitu ya. Anies ini SI merah nih berarti ya. SI merah. Nah, berarti apa? Jadi apa signifikansinya jualan Jokowi buat partai-partai? Itulah yang saya katakan tadi. Saya kok agak ini. Kalau buat Prabowo-nya mungkin langsung berasa efeknya kan. Oh, ketika Prabowo di bulan-bulan Oktober, September, Oktober sudah pasang baliho jatahnya. Kali ini jatahnya Pak Prabowo, itu memang berasa banget gitu ya. Apalagi setelah Gibran jadi wakilnya kan langsung menjulang. Di saat yang bersamaan spanduk Jokowisme PSI juga tumbuhnya signifikan tapi nggak nyambung. Iya, karena apa? Karena aktor utama kan presiden. Contoh misalnya, ketika 2009 Aceh itu siapa yang menang? 2009. Iya. Prabowo. Aceh 2009. Demokrat gitu ya, bayangkan. Oh iya, ya provinsi yang sangat religius. Iya. Itu 2014 ya Pak Aceh? 2014 menang Prabowo. Enggak, partai. Saya lupa ya. Tapi nggak mungkin BDI ya. Iya, gitu ya. Sumbar lah contoh. Sumbar gua hafal. Iya kan? 2014 yang menang itu partai itu PAN. Bukan. PAN itu belum pernah menang di Sumbar. Partai yang menang 2014 itu Gerindra ya kayaknya.
Ya Gerindra dengan PKS. Iya, Begitu Gerindra sama PKS ya. Udah Gerindra tuh. 2009? 2009 Demokrat. Nah. 2004 Golkar. 99 Golkar juga ya, apa PAN ya? Pokoknya itulah. Ya. Kita lihat pemain utamanya siapa? Capres dan cawapres. Berubah-ubah ya, betul. Itulah betul. kemudian kenapa partai-partai itu. Kecuali daerah-daerah basis ya, kayak Jawa Tengah itu relatif stable. Iya, Jawa Timur relatif lebih. ya terbagi lah Ya. ya. Terus itu. Jadi besok-besok teori ini akan digunakan di tahun 2029. Mereka akan berebut ada di kertas suara. Karena apa? Terasa sekali impactnya secara elektoral. Popular vote partai itu naik. Jualan-jualan Jokowisme ini belum terasa dampaknya dong ya. Terasa dampaknya untuk partai ke Gerindra terasa dong. Duh, justru pada Gerindra, Bos. Iya. Gerindra dan Prabowo ya. Iya, bayangkan. ya kan Prabowo Gerindra itu jadi makin sehat dan bergizi gara-gara Prabowonya sehat dan bergizi. Prabowo sehat bergizi karena gara-gara ada susu Jokowi. Iya, Nah, itu. Jadi Iya. susunya itu memang dapatnya ke Gerindra. Susu Jokowi dikasih Prabowo sehat bergizi, dia nyusuin Gerindranya makin gede. Misalnya nih, gitu. kan ada susu sapi nih. Kalau yang kalau Kalau- kita nggak punya uang nih kadang-kadang air tajin juga bisa. Nah, misalnya gini, Air tajin. Mas Gibran ini kan dianggap mungkin ya kalau Pak Jokowi susu UHT-nya ini ya semacam bisa lah dianggap susu Ada kelas nggak bawahnya. orkestrasi itu Gibran lakukan untuk membangun Nggak, narasi nggak. PSI? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Tapi Kaisang kan ketua umumnya PSI. Iya, tetap aja kan bukan pemain utama dalam Iya. pilpres. Nggak ada di Artinya- kertas suara ya. Iya. Bang, artinya nggak ada yang mencoba untuk memaksimalkan Gibran juga dong? Makanya itu saya bilang tadi harusnya diundang rapat internal tim, ya kan? Distribusi dong suaranya dong. Kira-kira Ya, begitu ya, dong. ya, ya, Mana ya. mau? Hah? Mana mau partai suruh gitu bang? Enggak kan. Sama aja capres-capres lu panggil semuanya. Bos. Ayo distribusi yang sama dong. Pak Prabowo kegedean nih. Itulah kata Mas Hinton bilang itulah tugas ketua umum koalisi di Bos, ya kan? Ketua koalisi siapa? Rosan. Ketua umumnya siapa? Gue nggak ikut-ikutan deh kalau yang main Iya kok ya. kayak gini. Gua nggak Ya, itu ikut. tugas kalau kata Mas Hinton, tugas ketua umum koalisi. Ya Nggak Pak ikut-ikutan. Jokowi yang memang Pak Jokowi yang menyatukan, Pak Jokowi juga yang mungkin mendistribusikan juga. Iya saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Tuh aku nggak ikut-ikut. Udah ikut. Netral. Ya saya anak Ini itu kayak Budi Aristiadi sebulan yang lalu, Bos. orang tua itu Ngomongnya merestui dan mendoakan kata Pak Jokowi. Lu kenapa lu suruh Pak Jokowi ngurusin pembagian partai-partai? Udah nggak masuk akal lagi Enggak, tuh. basisnya kalau basis Mas Hinton. Dia bilang Ya udah ketua salah itu umum Mas Hinton koalisi. tuh. Gimana menurut lo? Udah salah Mas Hinton Ya. tuh. Kenapa nggak ada pendistribusian yang lebih adil sehingga everybody Nggak happy? nggak ada yang Ya, adil. karena belum mendengarkan ini statement kita kali. Iya. Nanti setelah ini mungkin akan ada seperti Iya, itu. Mas Gibran ya gabung bisa sini jadi ya. kan. Jangan dong, udah jadi presiden misalnya, ya kan. Ini PSI juga harus masuk dong ke parlemen begitu ya. Dibagi dong ininya dapil-dapilnya supaya paling enggak 20 kursi itu dapat begitu kan. Tapi gua nggak tahu ya. Ini gua mau Lo tahu apa nggak tahu? mau melihat ini sebagai seorang bekas praktisi juga ya dalam dunia Konsultan politik. perpartaian dan perpilekan ini ya. Nah, pada akhirnya memang membangun partai itu beda dengan bertarung elektoral. Bertarung elektoral. Ya bertarung elektoral ini kan kalau di partai politik kan hulu dari pengorganisasiannya. Ya. Cuma salah satu pace. Sementara bagi orang kayak Pak Jokowi, pertarungan elektoral ini Personal. adalah ininya panggung utama, panggungnya dia. Ya itulah panggung dia gitu. Pilpres maksudnya. Ya pertarungan elektoral dari pemilu wali kota, Ya. terus pemilu gubernur, pilgub sampai pilpres 2 kali. Jadi memang ini Om Rio bisa ini ya tanggapin habis ini. Gua ngelihatnya gini, ketika orang dia membangun partai kayak Pak Prabowo gitu ya, dia bisa kumpulin politisi-politisi yang bisa menggalang suara ya seperti suara caleg tadi yang Om Rio singgung gitu ya, untuk membesarkan organisasinya, untuk membesarkan partai politiknya, untuk membuat kolateral dan kolateral atau pengaruh organisasinya makin kuat karena yang dia kumpulin adalah orang-orang kuat, politisi-politisi. Jadi magnet gitu maksudnya. Iya, orang-orang kuat nih. Pak Prabowo itu kan
Pak Prabowo, Pak Zulkifli Hasan dan ketua-ketua partainya Pak Erlangga itu kan tugasnya mengorkestrasi orang-orang kuat gitu. Nah, ketika lu membangun partai, Bu Mega gitu mengorkestrasi semua faksi-faksi dan orang-orang kuat yang ada di bawah lu. Sementara untuk campaign, untuk orang seperti Pak Jokowi yang terbiasa dengan campaign, dia itu mengorkestrasi campaigner. Orang-orang yang bisa membuat exposure, orang-orang yang bisa menggiring opini, orang-orang yang bisa, apalagi kekuatan Pak Jokowi itu persepsi publik kan. Nah, artinya apa? Dalam pertarungan elektoral yang dimanfaatkan betul oleh Pak Jokowi adalah orang-orang yang mampu menggalang persepsi. Sementara orang kayak Pak Prabowo, Bu Mega, Pak Surya Paloh, gitu, itu adalah mengorkestrasi kekuatan politik orang-orang kuat ini gitu. Ada Pak Surya punya Mat Ali, bukan game personal ya. Iya, Pak Prabowo punya Bang Dasko gitu misalnya. Bang Zulkifli Hasan, Pak Zul punya Yandri punya gitu. Punya Rizky Sadik gitu. Jadi ada orang-orang ya permainan orkestrasi orang-orang kuat gitu yang mungkin nggak terlalu relevan untuk permainan Pilpres yang mana itu game opini gitu. Game opini karena area tempurnya sangat besar. Nah, Pak Jokowi nggak terbiasa bermain di area ini. Area-area spesifik kan. Kalau orang-orang kuat nih kan spesifik nih. Yandri kuat di Banten tapi belum tentu kuat di Bandung kan. Gitu. Kalau campaigner enggak. Dia terkenal di Jakarta, terkenal di Sumatera, terkenal di Sulawesi juga. Tapi kalau namanya di kertas suara belum tentu dipilih orang. Gitu. Ini aku jelaskan secara sederhana saja. Coba. Desain permainan eksekutif, pemilihan eksekutif dengan pileg legislatif itu berbeda. Nah, ini bahasa yang paling enaknya nih ya. Itu berbeda, DNA-nya berbeda. Kalau pileg itu apalagi setelah proporsional tertutup, nyaris narasi, issuing, kemudian bentuk-bentuk yang terbuka proporsional tertutup. Ya, setelah tertutup kan terbuka nih. Iya kan? Itu kan lebih kepada kedekatan personal antara caleg dengan. Itulah kemudian kenapa money politik itu menjadi sangat kuat. Iya kan? Itu untuk membangun keakraban kan? Membangun engagement. Itu perbedaannya. Nah, sementara kalau pilkada, pilgub dan pilpres itu kan managing the hope. Iya kan? Managing the hope, persepsi tadi kan. Ya, persepsi. Hope itu kan persepsi kan. Iya kan? Bagaimana misalnya seorang kandidat mendesain citra politiknya itu sesuai dengan market base-nya. Harapannya apa sekarang nih? Ya kan? Lalu dia mendekatkan diri itu membuat satu isu, narasi sehingga dia dianggap citranya positif atau relevan dengan kebutuhan pasarnya. Nih, sementara di pileg nggak bicara itu. Konkret. Bantuan lu apa? Lu kalau incumbent lu selama ini aspirasi lu gimana dan aspirasi lu pakai. Meskipun praktek di lapangan, orang-orang di grassroots itu memandang legislator itu udah kayak eksekutif. Apa? Proposal, permintaan, ya kan? Itu. Akhirnya mereka harus mendistribusikan ke arah situ. Nah, itu perbedaannya. Cuman memang banyak yang selalu berpikir cara memenangkan pileg itu dengan cara-cara pilkada, dengan cara-cara pilgub atau pilpres, bangun narasi. Itulah kenapa kemudian tidak ada lagi rapat umum meskipun diperbolehkan oleh PKPU kan. Yang ada sekarang pasar murah. Bagi-bagi itu untuk mengakali PKPU. Ujungnya engagement tadi ya. Rapat umum nggak bikin engagement ya bang. Perlu. Game pilpres itu rapat umum ya. Beda DNA-nya, caranya. Tapi kalau di pilpres pilkada, you cuma punya narasi apa yang mau disebarkan ke masyarakat gitu ya. Makanya kemudian bedanya konstituen dengan rakyat kan itu. Kalau Didit jadi bupati, yang kalah maupun yang menang rakyatnya, semua rakyatnya. Tapi kalau caleg konstituen yang milih aja, ngapain dia ngurusin rakyat satu dapil kan? Nggak akan dan bukan itu, konstituen ya orang-orang yang memilih gitu. Kecuali nanti ada perubahan desain permainan kembali ke proporsional tertutup, itu berbeda lagi nanti. Atau distrik gitu. Ya, misalnya distrik, misalnya seperti itu. Akan berbeda lagi. Maka partai-partai ini akan mengeksplor platformnya, ideologinya. Ya kan? Bicara kebijakannya. Sekarang nggak ada itu di dapil-dapil bicara nanti kalau saya jadi saya akan menjalankan kebijakan A, B, C, nggak ada. Udah terpilih aja. Begitu. DNA-nya berbeda. Ya, jadi kalau pileg itu orang konkret.
Ya kan, engagement nih Trade off konkret lah. kan. Trade off. Apa nih kok tiba-tiba ada gini? Konkret bos, pertemuan dengan si calegnya kan. Kalau Man to man marking kalau ini ya. orang di Indonesia, gue yakin pemilih Prabowo itu yang pernah ketemu Prabowo nggak semua. Nggak perlu. Ya, tapi kalau pileg bos, hampir semuanya kayaknya pernah ketemu sama calegnya. Kan ada proksinya. Iya. By apa proksinya? By isu, by rencana kebijakan. Ya kalau ada yang sentimen-sentimen ya itu juga bisa dimainkan. Tapi kalau kita main pileg untuk menang pileg dengan desain permainan kayak pilpres, pilkada, saya yakin lewat itu. Karena variabel yang mengintercept itu di permainan, apalagi sekarang ini 3 minggu sebelum ini, wah itu luar Baik biasa. intra ataupun ekstra ya. Itu. Dan gue juga nggak tahu kenapa ya melihat bahwa tapi ini janganlah. Sensitif. Bukan sensitif, bukan apa-apa. Kawan lama. Kawan-kawan semua juga. Jangan. Nanti post factum aja. Post factum. Nih, gue pengen nyambung ke menindaklanjuti ngobrol kita sebelumnya sama Bang Rio yang agak dalam Soal Jogja. soal battleground. Bukan. Harusnya nggak ada kayaknya ya. Dipotong. Iya, udah panjang lebar kita kan pada Mas Kaisang ketemu Arso dalam tuh. Iya. Tapi nggak tahu ngomong apa. Nah, kembali ke battleground nih. Jawa Tengah. Ini lu ngelihatnya sekarang perkembangan terbaru Januari ini kan katanya migrasi udah solid. Udah hampir data Januari adalah 85-90% adalah apa yang kita akan lihat nanti di pemilu 2024. Lu ngelihatnya gimana? The battleground pertarungan ini. Ya kita cek aja kemana proporsi kampanyenya 03 paling banyak, terutama Ganjar. Ini ke Banjarnegara tadi katanya. Ya kan? Lebih banyak menjaga kandang di sana. Ya, karena memang mungkin saja kekuatan 02 di baliknya ada Jokowi memang mau menghajar di situ. Seperti yang kita katakan, sulit rasanya 02 mengakuisisi pemilihnya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Karena apa? Karena ini akumulasi. Orang yang tidak suka dengan Jokowi ada di situ. Gimana cara mengakuisisinya? Iya kan? Kemudian orang yang pindah dari Prabowo emang bisa direakuisisi. Orang yang sudah tidak suka dengan Prabowo, dulunya pemilih Prabowo tapi lebih cenderung hari ini ke Anies Baswedan. Ya, sulit. Itu ya PKS itu. Iya, pemilih PKS. Salah satunya pemilih PKS misalnya. Iya. Salah satunya lah ya. Pokoknya yang komen-komen gak enak di Totpol itu kebanyakan pemilih PKS itu dah. Itu clear tuh ya. Clear. Kenapa? Karena terlalu Polanya sama, pola. Enggak, artinya Enggak, hebatnya apa? Berarti PKS membangun party ID-nya kuat tuh. Pola-pola narasinya sama. Biasanya ributnya soal adab. Dasar tidak punya adab kamu host katanya. Padahal itu kan kemungkinan besar PKS. Iya, padahal gue dibilang nggak punya sopan satu, nggak punya adab. Padahal kan host nggak perlu adab. Perlu disurvei lah itu. Perlunya ganteng. Komentator itu perlu disurvei kan. Iya. Nah itu kembali. Jadi menurut saya posisi misalnya kemarin kita habis rilis survei ya, Prabowo di angka 42,8%, Anies di 28%, Ganjar di angka 22%, gitu ya. Ada kenaikan di sisi Anies Baswedan. Anies 28%. Ganjar berapa? Ganjar 22%. Sudah jauh Ya, ketinggalannya. Itu terkonfirmasi dari teman-teman lembaga survei juga posisinya hari ini sudah cross kan. Kita sudah sampaikan sebenarnya di sini gitu ya. Itu kenapa? Ya karena tadi yang bisa diakuisisi itu adalah basisnya Ganjar. Oleh siapa? 02 yang berkampanye harus satu putaran. Meskipun menurut saya it really doesn't make sense untuk satu putaran itu ya. Nah, nih. Ya kan? Lu berani taruhan gak lu? 2 sapi. Siapa yang mau jabanin? 2 sapi. 2 sapi. 2 sapi. Ini udah kayak berasa Idul Adha gitu kan. Taruhannya sapi. Lu enggak ada yang lebih sekuler. Iya, kayak Bang Hasan gitu loh. Lu ada yang lebih sekuler dikit bos sama bos. Kita ini kaum tradisional. Kaum tradisional itu jangan alpat, ya kan? Harus sapi, kebo, ya kan? Om Rio, lu jangan sampai jadi kayak Bang Hasan. Gimana? Gara-gara taruhan Alpar dipanggilnya Hasan Alpar. Lu nanti dipanggil Rio Sapi loh. Enggak lah, lucu-lucuan aja. Lu beneran nih, lu ngajakin nantang nih? Taruhan 2 sapi. Nggak ada yang nantang, cuman ketika ada yang terlalu yakin satu putaran, menurut saya kok tidak didasarkan sama data survei gitu. Ini open bidding gak nih buat para pemirsa Total Politik? Boleh. Yang yakin Boleh. betul Dengan satu putaran, boleh. Rio Prayogo siap
bertaruh sapi 2. Sapi 2, sapi limusin yang gede-gede. Iya. Waduh, Harga Alphard juga. kayak sapi Bakasan kapal. Alphard doi limusin. Sapi limusin. Ya, kayak sapi. Lebih panjang mobilnya, Bos. Kayak sapinya Jokowi sama Kapolri. Gue liat di Istiqlal kemarin. Sapi Kapolri sampai komplek gua. Oh, sembarangan ya ada ya. Limusin bukan? Indonesia enggak. Ya kenapa satu undecided votersnya tinggal 5%? Ya kan? Terus kemudian swing votersnya tinggal, kemarin kita cek itu tinggal di 18%. Gitu ya. Jadi menurut saya sih agak sulit lah untuk mengatakan ini harus satu putaran. Ya, agak sulit. Peluang itu ada ya, namanya peluang dalam matematika politik selalu ada. Tapi opini saya hari ini 2 putaran. Taruh sapi 2. Gua sih gua mau aja taruhan sama Om Rio sebenarnya sapi ini, Din. Tapi gua enggak mau. Dia udah taruhan sama aku sebenarnya. Sumbar itu menang siapa? Enggak. Gua bilang Anies, dia bilang Prabowo. Enggak, kagak. Oh iya. Gue inget Iya, lo. iya. Orang gue saksi di pinggir kolam renang. Enggak ada. Gue saksi gimana lu? Oh iya ya. Iya. Angkanya nggak bisa kita munculkan di sini ya. Taruhannya apa? Kalau Anies yang menang, maka Ari harus traktir semua pasukanku. Iya. Ya kan? Iya, gue ingat itu. Kapan gua taruhan ini? Gue saksi di pinggir kolam renang lo. Kayaknya gua banyak taruhan sama orang yang gua enggak sadar. Gua main salah. Dia udah kalah sama gue taruhan tapi cuma 1 juta. Dia sangat bisa lah. Bayar lu. Udah kalah lu, udah pasti dia nggak mungkin lu. Kalau taruhan antara kawan-kawan ini kan happy kan. Iyalah. Jangan terlalu serius lah. Kalau sapi limusin ini kan serius bos. Enggak dong. Serius lah sapi limusin bos, harga berapa? Coba cek. Bos. Bayu, harga sapi limusin berapa? Bos. Paling 30 juta. Hah? Paling 30 juta. Gua mau taruhan sapi sama Om Rio. Tapi kalau gua Nggak taruh limusin. enggak, gua taruhan sama dia. Nanti gua dituduh pendukung 1 putaran. Enggak mau gua. Padahal dia mau buat nge-challenge aja Iya, ya. nge-challenge aja. Gua enggak Ini kan mau. bukan bicara soal capresnya, tapi putarannya Ya, aja. ini kan masalah keyakinan intelektual ini bos. Baik yang, hah? Ya, kecil itu. Ya 30 juta lah. 30 juta. Iya, lu limusin Jepang itu bos. Coba cari limusin Eropa ini loh. Kecil lah itu buat orang Rembang, kecil itu. Oh iya. Hah? Orang Rembang. Kenapa Rembang? Kita teridentifikasi kemarin, Bos. Gara-gara Permainan Rembang ini. Oh, Rembang dan Kendeng dan apa Wadas. Inton kemarin. Lu. Oh, iya. Kecil itu. Udah ada langsung efeknya, Bang. Iya. Nah, jadi kalau gua Inton. mau taruhannya. Tapi gua nggak mau Ya, kalau dianggap mau berarti yakin dia 1 putaran kan? Enggak, Nggak masalah itu. dianggap sebagai pendukung 1 putaran ini ya enggak lah gitu kan. Kita mah happy 2 putaran. Nanti dipotong di studio Total Politik. Ya, coba Benar ya, sekali lagi. Coba sekali lagi. Rio Prayogo. Kalau sampai 1 putaran, saya akan menghadiahkan, bukan taruhan lah ya, menghadiahkan sapi limusin 2 ekor. Iya, tapi harus haraman dulu. Begitupun mereka kalau Oh iya. sebaliknya Sudah ada. Udah ada 1. Oh, lu udah ketemu orang, tapi lu open bidding kan nih? Open. Boleh. Open bidding lagi ya. boleh. Yang 2 itu lu Iya. pribadi. Ini yang publik ya. Boleh. Jadi 4 nih. Boleh. Ya. Lu nggak takut rugi 4 Yang ini, 2 Bos? itu siapa? Yang paling takut adalah Rio Sapi tadi kata. Bang. Yang 2 itu sama siapa lu, Bang? Adalah sama senior. Gua kenal sama Ari. Kenal. Oh, Sama senior. Sering sini kayaknya. Mitra juga ya. Orangnya sering kesini. Nanti juga ketahuan kayak Suni sama Bang Hasan ini kan nanti ketahuan. Iya. Dari Lasso. Ari Lasso. Oh, KW. Bisa-bisanya dia bikin impersonate lagu slang, Bos. Wah, nih. Dia enggak tahu nih kan. Unfollow bisa langsung kan. Langsung. Enggak tahu Ari Lasso sama slang kayak apa kan. Oke, jadi Rio Prayogo menantang buat Anda Bukan semua. menantang, sorry, jangan Iya, menantang. bukan menantang. Membuka kesempatan untuk berkompetisi, bertukar hadiah Iya. bagi Anda yang percaya bahwa akan ada 1 putaran, terjadi Sekali 1 putaran, putaran. sekali putaran. Maka Anda harus Salaman dulu. salaman ketemu nanti minggu kalau di komen aja. Ya, kalau ada yang Masih mau konkret, DM. minggu depan DM ke Total Politik gua aturin untuk ketemu Om Rio. Salaman, Kita salaman. akad. Akad. Ya, setuju ya? Saksi nanti kita Ya, videoin satu-satu yang udah divideoin. Nah, Ya baru sapinya bisa
ditransaksikan. Iya, lumayan kan biar jogging-joggingnya Ya, kalau nanti kalau nggak Anda ini semuanya kalau netizen ini Bang. Katanya politik yang gembira. Betul, Opung Panda aja udah bayar ngasih, utang kemarin. iya. Meskipun Netizen ini dia minta sapi semuanya satu internet sama lu nanti kan. Iya. Padahal kan lu nggak salaman. Rio sapi, tapi bahaya lo jadi Rio sapi ini loh. Pakai threshold tapi ya. Jangan nanti ada 1.000 sapi yang Ya, nanti diseleksi. Iya. Kita pilih lah yang betul-betul serius, kita ya. lihat dari kan seru kambing, sapi. Iya. Kalau Iya. alpat kan ya terlalu modern lah. Kurang agraris ya. terlalu urban ini ya. Iya. Kurang agraris. Kalau bajak traktor lu masih masuk lu ya. Masuk. Bajak traktor ini Tapi bos. seru juga bos ya. Tapi seru juga ya. Kita sampai nanti kita akan liput bang. Sampai nanti penyembelihan sapinya ini, ya kan? Di Limusin. belakang aja. Ya, nggak bisa, ini nggak boleh di sini area. Lu pikir penjagalan? Rumah Kita potong. titipin rumah penjagalan aja, ya kan? Kedekatan politik. Iya. Sapi. RL bos, RL. Apa tuh? Rio Limusin. Mate. Tapi kayak Bang Hasan kemarin ya, gue nonton briefing pagi dia ya. Dia mengutip surveinya Ipsos. Ini lembaga yang internasional dari Prancis ya, apa dari mana? Anggota Persepi juga. Fraksi. Angkanya udah 48%, Bang. Katanya itu ya too close to call. Katanya udah. Lu gimana ini justru malah menurut semakin mendekatkan persepsi satu putaran itu. Gini, seorang pollster itu selalu yakin dengan datanya sendiri. Kenapa? Karena dia memanajemen survei itu sendiri. Dia yang kontrol itu sendiri, ya kan? Dia yang punya pasukan di lapangan, validasinya, spot checknya, semua dia yang tahu gitu ya. Seberapa kualitas dari jalannya survei, penyelenggaraan survei itu dia yang tahu. Ini gitu ya. tipu apa enggak nih lu yang tahu tuh ya? Tahu gitu ya. Bahkan kita tahu lah orang lagi wawancara, pasukan kita wawancara apa enggak, itu kita tahu. Tanpa harus kita datang ke tempat yang disebut dengan spot check, kita udah tahu gitu loh. Ini pesan internal bos kepada ini kan Lu lagian sih ngutip survei dari Bang Hasan. Bang Hasan kan tim sukses sekarang. Iya. Gak bercanda Bang. Kurang ajar. Tapi Nah, kan itu Bang survei Hasan juga survei bos, kata dia Ipsos ini udah tinggal sejengkal. Bang Hasan masih tinggal gitulah, Iya. sesepak lah. Lebih kencang di mana? waktu yang Ipsos bersamaan apa kan Bang Hasan? banyak kan, Ipsos indikator kan, juga betul. rilis, kita juga rilis, kemudian beberapa juga rilis. Tapi angkanya kan ini batas psikologinya kan di atas 45 atau di bawah 45 bang? Dataku 42%. Ya di bawah 45 kan? Bawah 45. Di yang lain kan indikator Ipsos, Bang Hasan itu di atas 45 semua. Yang aku baca penjelasan di indikator kan ada stagnasi di situ. Artinya pertumbuhan itu sudah peak. Over the hill. Ya, Too peak too soon kalau kata iya kan? Jadi kalau berharap Picking dengan to soon. mutasi-mutasi Picking to pemilih Jokowi udah mentok lah. Gitu ya. Maka harus perlu kreasi yang lain untuk satu putaran itu. Kalau bicara konteksnya satu putaran dalam hal ini adalah yang banyak didengungkan oleh 02. Meskipun yang lain juga ngomong satu putaran juga. Kalau kreativitasnya sebaliknya, bukan menambah kekuatan kita, tapi sedikit meremukkan Ganjar gitu misalnya. Karena kan Prabowo kita enggak, misalnya kita narasinya abang, maksudnya pendukung satu putaran. Nih, jangan kita dikuatkan gitu. Ya kita remukkan Ganjar misalnya. Karena kata lu tadi Prabowo dan Ganjar ini saling pertanyaannya makan kalau dalam mereka sebuah- remuk dan ada yang keluar dari situ, langsung automatically masuk ke pasangan yang setuju satu putaran apa enggak? Kata lu otomatis naiknya ke Prabowo ketika Lah iya. Ganjar makin terkoreksi. Tapi ada data juga kemarin kita diskusikan, tidak semua pemilih Ganjar kan mostly iya ke 02 karena Jokowi ya. Meskipun Tapi dikit ada ya, juga. meskipun dikit. Cuma ada. Iya. Begitu. Ada tambah nanti sebagian dari swing voter. Oh jadi ini satu putaran. Ayo Anda bertukar dulu sama Bang Rio. Ya limosin loh. Limusin, Ya. Rio limusin. Rio limusin. Rio sapi kurang lah ya. Rio limusin RL. Iya, ngalahin Bang Hasan tuh. Bang Hasan kan Hasan Alpar kan. Iya. Nih Rio limusin. Nanti gue sarankan dia. Tapi juragan sapi lebih kaya dari yang punya Alphard lah. Iya. Benar ya, ditantang ya. Nggak, ini kan data Serius. survei yang aku baca aja. Iya, Bukan karena asumsi atau apa, enggak. Ini Nah, data survei. Seberapa setuju lo sama Bang Hasan punya tesis bahwa Januari apalagi ini udah pertengahan ya. Ini udah solid lah. Maksudku migrasinya
udah nggak akan terjadi terlalu tajam. Kan udah mentok. Kan kita bahas. Stagnasi tadi. Udah ada stagnasi di tadi. Ini viral nih. Ya kan Mr. Q ajak Mas F taruhan aja langsung rame juga kan. Ini taruhan lagi nih. Iya. Terus ada yang lama-lama bandar judi online gitu. Ada yang komen di Twitter, Bos. Apa? Ini gue ngebayangin Ari dan Budi ini 2034 jadi konsultan yang taruhan Tesla. 2034. Nanti kalau narasi sapi ini bagus gitu ya. Bagus. Justru nanti yang subscribe Total Politik bukan lagi kelompok kelas menengah ke atas ini. Iya. Akar rumput ya. Akar rumput ini. Iya. Santri dan marhen. Gembala sapi. Iya. Santri dan marhen ini ya penikmat daging sapi ini. Alphard nih kelas atas Alphard dia. Iya. Gua nggak sabar gua lihat penyembelihan sapi ini. Gue nggak sabar konten ini naik nih. Iya. Oke, sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya.